Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Urfan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi penginderaan jarak jauh ya. Ini adalah materi KD 3.2 tentang peta, PJ dan SIG ya, ini kelas 10 ya. Yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah pengertian indera atau penginderaan jarak jauh, lalu pengumpulan data indera, pemrosesan citra digital hasil penginderaan jarak jauh, hasil teknologi indera, manfaat penginderaan jarak jauh, dan identifikasi bentang alam serta bentang budaya. Untuk itu langsung saja kita mulai. Oke, pengertian penginderaan jarak jauh ya. Ini dapat disingkat sebagai inderaja. Istilah yang berkaitan dengan penginderaan jarak jauh ya, istilah Inggrisnya remote sensing ya, lalu Perancis télédétection, lalu Portugis sensoriamento remota, lalu Jerman Vernerkundung ya. Lalu ini definisi penginderaan jarak jauh adalah metode untuk melihat objek yang jauh ya tanpa kontak dengan objek. Jadi hanya mengamati, mengidentifikasi ya objek dari kejauhan ya tanpa kontak secara langsung. Nah, itu inderaja. Lalu dalam definisi ya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ini menurut Lillisen dan Giver tahun 86, inderaja atau penginderaan jarak jauh adalah ilmu yang digunakan untuk meraih informasi tentang suatu objek, wilayah atau gejala dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa berhubungan langsung dengan objek atau wilayah yang dikaji ya. Lalu menurut Campbell, ilmu yang mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi yang diambil dari jarak jauh. Oke, lanjut saja. Lalu di sini ada komponen dari penginderaan jarak jauh nih ya. Ini komponennya. Yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga ini ya, sumber tenaganya ada dua. Ada yang berasal dari sinar matahari, ini yang pasif. Lalu ada yang sumber tenaganya yang dari elektromagnetik atau dari energi mandiri ya. Nah, sumber tenaga ini ketika menggunakan matahari maka tidak memerlukan energi tambahan untuk mengamati objek di sini di bumi. Tapi ketika menggunakan yang aktif ya, maka menggunakan energi secara mandiri itu membutuhkan energi yang maksimal untuk mendapatkan atau menggambarkan suatu objek. Lah, contohnya kalau yang energi yang sifatnya mandiri tadi ya, yang aktif tadi itu contohnya ketika kita memotret menggunakan flash kamera. Nah, itu contoh dari sumber tenaga yang aktif ya. Lalu atmosfer ini adalah perantara di sini ya, perantara atau media yang digunakan atau sarana ya untuk mendapatkan objek. Nah, itu atmosfer. Sensor ini kamera yang digunakan. Lalu ada wahana ini adalah alat yang membawa sensor atau kamera. Lalu objek di sini adalah bumi ya. Bumi di sini banyak nih, ada air, ada vegetasi tumbuhan, ada pemukiman, ada tanah ya, ataupun ada nih udara. Ini juga menjadi objek dari penginderaan jarak jauh. Lalu terakhir pengguna ini adalah orang-orang yang memanfaatkan penginderaan jarak jauh untuk berbagai bidang. Oke, lanjut saja ini ya komponennya: sumber tenaga, atmosfer, sensor, objek, dan pengguna. Next. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi nih ya. Nah, ini sumber tenaga nih ya. Tenaga alamiah dan tenaga buatan ya. Tenaga yang dibutuhkan adalah gaya gelombang suara, gelombang elektromagnetik lah nih. Fungsi tenaga adalah untuk menyinari objek dan memantulkannya ke sensor atau direkam oleh sensor. Tenaga yang diterima sensor dapat berupa tenaga pantulan atau tenaga pancaran. Jadi ini ya sumber tenaganya, ada matahari yang sifatnya alamiah yang pasif, dan tenaga buatan yang aktif. Lanjut aja. Nah, ini sebagian diserap oleh ozon, 25% dipantulkan oleh atau dari awan, 19% diserap debu dan gas, 8% dipantulkan dari permukaan bumi, 40% diserap oleh bumi. Ini adalah sinar matahari yang panasnya ya terbagi-bagi menjadi seperti ini. Jadi tidak 100% panas matahari itu diserap oleh bumi.
Next, atmosfer. Ya, ini atmosfer yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, terpencar, terpaut, terserap. Ya, ini ya. Lanjut aja. Sensor indera ini adalah alat yang digunakan untuk merekam atau menerima pantulan dari objek. Ya, intinya itu ya kamera ya. Lanjut aja ini yang ini. Nah, ini ada proses perekamannya, ada sensor fotografik, ada sensor elektronik. Ya, alat penggunanya sensor aktif, sensor pasif ya ini ya. Lanjut aja. Nah, ini targetnya ya. Targetnya ini ya objek di permukaan bumi semuanya ya, kecuali manusia. Kalau manusia itu karena berbeda-beda ya, maka agak susah ya. Hewan pun juga agak susah di sini karena dia berbeda-beda. Ya bisa, cuman akan kesusahan. Yang lebih mudah itu yang beda-beda sifatnya statis ya, dia tetap walaupun berubah tapi perubahannya itu lama, kayak vegetasi ya. Lanjut, pengguna ini manusianya ya. Ada Konsultan sekarang namanya BIK ya, BMKG, BPN, Badan Pertanahan, BPPT. Lanjut. Oke, pemrosesan citra hasil inderaja. Di sini ada rektifikasi, penanjaman, dan klasifikasi. Yang pertama, rektifikasi. Ini merupakan kegiatan pembentukan atau koreksi terhadap data hasil inderaja dengan tujuan mengurangi kesalahan geometrik, radiometrik, dan atmosferik. Lalu maka akan diproses seluruh citra yang berkualitas sesuai dengan hasilnya. Lalu penanjaman, ya, ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan kualitas citra. Ya, dengan penanjaman maka citra akan lebih mudah diinterpretasi. Penanjaman dilakukan menggunakan filter dan perentangan. Terakhir, klasifikasi merupakan kegiatan untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan klasifikasi citra. Ini sesuai kebutuhan ya. Lanjut aja. Oke, hasil citra atau inderaja disebut citra atau gambaran visual dari hasil pemrosesan secara fotografis atau secara digital ya. Hasil inderaja berupa digital dan visual. Lanjut aja. Ini data atau rekam berupa angka menunjukkan nilai pantulan dari benda. Data disimpan dalam pita magnetik dan ditafsirkan dengan menggunakan alat elektronik atau komputer ya. Data digital diolah dapat berupa citra. Ini contohnya. Visual, data atau rekaman berupa gambar yang biasa disebut citra ya. Citra dapat berupa citra foto dan foto. Nah, ini ya citra atau hasil pemotretannya. Nah, ini citra foto pankromatik. Ini akan saya contohkan ciri-cirinya. Oke, dari spektrumnya ya, ini ya. Foto ultraviolet 0,1 sampai 0,4, foto ortometrik 0,4 sampai dengan 0,56, foto pankromatik 0,4 sampai 0,7, foto inframerah 0,1 sampai 30 ya. Nah, berdasarkan sumbunya ada vertikal, miring, jenis kamera jamak tunggal, wahananya udara satelit. Nah, ini ya, true color, false color, dan hitam putih. Next. Nah, kalau ini citra non foto, cirinya spektrumnya inframerah, radar, gelombang mikro, sensornya berupa tunggal, multispektral, dan wahannya dirgantara serta satelit. Next. Nah, ini contohnya citra GMS yang diterima instalasi lingkungan cuaca. Ini memprediksi atau melihat pergerakan awan. Ini putih-putih, ini awan ya. Lanjut. Oke, cerita NOAA ini juga mengamati cuaca ya, NOAA. Nah, ini KONOS, ini perkotaan, lebih detail dia. Clickbird, dia juga lebih detail untuk perkotaan. Nah, pemanfaatannya itu ada dalam bidang tanah, hidrologi, oceanografi, geologi, meteorologi, klimatologi. Nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Kita next dulu. Kayak ini perubahan sungai ini untuk hidrologi.
perubahan cuaca iklim ini untuk meteorologi klimatologi. Ya. Oke, lanjut aja. Sekarang kita akan mengidentifikasi bentang alam dan bentang budaya atau interpretasi citra. Apa itu? Nah, ini merupakan perbuatan mengkaji foto ya, untuk mengidentifikasi objek ya. Kita langsung next saja. Nah, di sini dalam mengidentifikasi suatu bentang alam dan bentang budaya, nah, kalian harus tahu dulu bentang alam itu apa, bentang budaya itu apa. Bentang alam itu kondisi atau morfologi alam, keadaan alam ya. Bentang alam yang memang dari asalnya sudah seperti itu. Tidak manusia yang menciptakan, tapi alam yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Contohnya bentang alam itu kayak pegunungan, ya, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, laut, ya. Itu adalah bentang alam. Kalau bentang budaya itu adalah yang membuat manusia. Contohnya apa? Contohnya ya kayak bangunan, jalan, ya kan, terus kayak pertanian, perkebunan, itu kan yang membangun manusia, membuat manusia. Nah, itu bentang budaya. Nah, untuk mengidentifikasi penampakan objek tersebut, maka kita dapat melalui 3 cara, yaitu pertama ciri spektral. Ciri spektral di sini adalah mengetahui dari unsur rona dan warna. Nanti akan saya jelaskan rona itu apa, warna itu apa, ya. Lalu ciri spasial. Ciri spasial itu dari space-nya, lokasinya, tempatnya, bentuknya, polanya, ya. Ataupun situsnya, asosiasinya, itu di ciri spasial. Dan terakhir ciri temporal itu dari waktu, dimensi waktu, ya, perbandingan dulu dan sekarang, ya kan, 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dan seterusnya, itu ciri temporal, ya. Nah, identifikasi ini dapat dilakukan secara digital dan manual. Kalau digital itu menggunakan aplikasi, ya, tapi kalau manual itu dengan pengamatan mata manusia. Oke, sekarang kita membahas identifikasinya. Nah, ini tahapannya, ada deteksi, identifikasi, dan analisis. Nah, untuk deteksi ini pengamatan, pengenalan, dan penentuan atas ada atau tidak adanya suatu objek pada foto atau citra. Nah, kalau identifikasi ini upaya mencari dan mencirikan objek yang telah dideteksi, ya, menggunakan unsur-unsur interpretasi. Dan yang terakhir analisis, ini mengumpulkan informasi lebih lanjut, ya, dan menyimpulkan. Oke, lanjut aja. Nah, ini adalah unsur interpretasi. Rona warna, kalau rona ini tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek. Kalau warna ini gradasi warna, red, green, dan blue, ya, ataupun warna lain pada citra atau foto udara. Nah, ukuran ini besar, sedang, kecil, ya. Kalau bentuk ini bisa persegi panjang, ya, bisa lingkaran atau tidak beraturan. Kalau tekstur halus atau kasar. Kalau teksturnya halus berarti objeknya itu homogen, kalau kasar dia berarti objeknya heterogen. Contoh yang tekstur halus itu adalah sungai, danau, laut, ya, dia kan seragam untuk permukaan air, maka dia teksturnya halus. Tapi kalau yang kasar ya kayak pemukiman, hutan, ya, nah itu teksturnya kasar. Bayangan ada atau tidak ada ini untuk mengetahui apakah yang pertama waktu pemotretan, ya, lalu ada juga untuk mengetahui ini apakah ketinggiannya berapa, itu bisa dilihat dari bayangannya. Pola, ya, pola ini bisa memanjang, menyebar, memusat dan lain sebagainya, ya. Lalu ada situs dan asosiasi. Kalau situs itu ciri atau di sekitar objek, ya. Kalau asosiasi itu ciri khusus, ya. Contoh objeknya semisal bandara, maka asosiasinya itu dengan hanggar pesawat ataupun dengan landasan pacu atau dengan pesawat yang ada terparkir di sana. Tapi kalau yang stasiun, maka bisa asosiasinya stasiun adalah rel kereta api. Asosiasinya pelabuhan bisa juga terhadap laut ataupun kapal. Nah, jadi itu ciri khusus yang tidak dijumpai di tempat lain. Oke, saya akhiri untuk video kali ini, ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian, ya. Dan saya ucapkan terima kasih.